Ya sebetulnya sumpah pocong itu sumpah yang ada di Al-Quran ya. Agar mereka tuh berjanji kepada Tuhan. Sumpah itu sebetulnya untuk dia mengaku dan berjanji kepada Tuhan. Ya. Kalau dia sebagai manusia yang tidak berotak, tidak bermoral, sumpah apapun dia berani. Dia nggak tahu, nggak mikirkan akibatnya, gitu ya. Jadi di sini itu mental. Yang perlu diperbaiki adalah mental daripada mereka sendiri, agar mereka tidak berbuat seperti sekarang ini. Ya, dan aparat sendiri harus berhati-hati sayang ya. Karena apapun gerak-gerikmu, kamu sebagai teladan, sebagai contoh masyarakat, agar kesatuan kepolisian tetap kita junjung tinggi di dunia pertiwi ini. Agar apapun masalahnya, kami percaya dengan kepolisian Indonesia. Tapi kan ini menyangkut nyawa seseorang yang misalkan Peggy Setiawan palsu dan asli atau tidak ya kan. Nah kalau dilakukan sumpah palsu kan imbasnya pasti ada. Gimana yang tuh? Ya, itu kejadian itu akan, kalau dia sumpah pocong, dia bukan pelakunya, ya nggak akan apa-apa. Karena kan mereka dari hati, kan punya, setiap manusia punya hati. Mereka akan dikejar-kejar dengan hati dia sendiri. Gue udah melakukan, akhirnya dia depresi. Kalau yang melakukan oke-oke aja, nggak ada masalah gitu loh. Ini kan buat pembuktian baik itu polisi atau penyidik, itu perlu nggak kira-kira dilakukan hal seperti itu? Kan ini kan mungkin banyak orang yang berargumentasi bahwa ini dan lain sebagainya. Boleh, yang dicurigai panggil ustadz atau kiai yang mumpuni ya. Tentunya dengan doa-doa, kalimat-kalimat yang betul untuk pertobatan. Agar orang ini insyaf. Kalau cuma pocong hanya menghafalkan ayat-ayat suci yang di Al-Quran tapi tidak menyentuh, mereka no comment gitu. Tetapi kalau kita dengan sumpah, kita doakan, dengan kita bersentuhan sama yang kuasa, ya, artinya doa-doa kita didengar, tentunya adalah pukulan tersendiri bagi mereka yang melakukan. Jadi perlu juga dilakukan sumpah kosong bagi boleh. Itu untuk dia menyidik atau gimana? Ya, itu untuk terkaitnya spiritual ya. Tetapi kalau penyidik hanya menyaksikan ya, waktu dari sumpah pocong dengan kiai atau ustadz, polisi sendiri tahu gerak-gerik tubuh manusia. Karena itu sudah dipelajari, apalagi penyidik. Itu ada sekolahnya. Orang ini maling benar apa tidak, itu ketahuan. Dan ini tidak ada perekayasaan dan betul-betul murni ya. Agar ini kita tuntas, gak selalu kasus Vina yang diwawancarai oleh wartawan dah berapa kali Vina. Ya, jadi seperti ini kita juga harus berlapang dada ya untuk mengungkap kasus ini, jangan dianggap remeh. Karena masyarakat sekarang itu sensitif banget ya, dan mereka akan terus mengejar sehingga menjadi viral seperti saat sekarang. Jadi intinya perlu juga ya bagi untuk dilakukan. Kalau aparat yang seperti yang mengatakan mungkin jadi saksi aja ya, dan dia bisa mengamati dengan gerak-gerik si pelaku. Karena bahasa tubuh daripada manusia yang bohong itu ada pelajarannya di kepolisian. Tetapi kalau untuk ustadz atau para kiai, cobalah dengan hati nurani yang paling dalam, kita bergandengan tangan dengan yang kuasa, agar yang pelaku sebenarnya itu mengaku. Jangan simpang siur berita ini, seolah-olah kita tidak bekerja semaksimal mungkin. Jadi ini tentu harus didorong dengan tekad dan keberanian. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Bicara ditutupin, satu kata, memang ada orang-orang kuat di belakang ini? Ada, tapi sekarang udah kalah kuat. Banyak kasus ini terungkap gitu loh. Kalau enggak, ya seperti ini, diam 8 tahun yang lalu udah diam. Gitu. Kalau tidak gara-gara si Linda kesurupan, mungkin enggak seviral ini. Memang kalau yang enggak salah harus bebaskan ya, keadilan Tuhan terutama. Karena bagaimanapun hukum karma itu akan berjalan. Kalau kita utang duit ya harus kembali duit, kalau utang nyawa kembali ke nyawa.
Dan nyawa dia, karena ini mati penasaran, tentu gentayangan. Bisa merasuki siapa saja yang dia inginkan agar membuka kasusnya dia. Seperti itu. Jadi karena dalam hati dia waktu masa hidupnya, dia sebel, dia dendam, dia sakit hati. Dia ungkapkan dengan merasuki si A, si B, si C. Untuk mengungkap kasus dia yang sebetul-sebetulnya. Seperti itu ya Rasis. Oke, bicara dirasuki atau kemasukan, para netizen banyak yang nggak percaya itu hanya sebuah konten, hanya mengdompleng sebuah film dan bisa terungkap ini. Yang sendiri percaya nggak sih dengan mistis dan percaya dan tidak, ya. Kalau yang kedua, ketiga kalinya saya nggak percaya. Kalau yang pertama oke. Karena tanpa ada persiapan kamera atau apa dia ngoceh kerasukan sendiri. Kalau yang kedua ketiga memang itu konten ya, karena memang sudah sedia HP, ada yang masukkan ke dalam YouTube apa gitu. Itu sudah rekayasa. Tapi kalau yang pertama oke. Ya. Jadi itu bukan rekayasa. Jadi rekayasa itu kita bisa ngelihat daripada orang yang kerasukan benar nggak dari matanya. Kalau matanya itu blingsatan dan matanya bukan dia, ya itu kerasukan. Tapi kalau dia bisa masih ngelirik sana, ngelirik sini, itu dibuat-buat hanya untuk sebuah konten. kata kemasukan konten dari kata berita yang jabarin, memang Pinah ini mau masukkan ke Linda itu karena memang mengungkap kasus ini atau memang karena dia mati dengan penasaran ya. Jadi Linda itu sudah sahabat lah ya, kawan dekat. Tetapi tidak pernah terungkap sampai 8 tahun. Tiba-tiba dia kedatangan keluarga Vina apa gitu, Vinanya masuk biar didengar. Ya, biar didengar. Ternyata kejadian itu pas seperti kejadiannya dia meninggal, tempatnya di mana itu dibuka semua. Padahal Linda kan nggak tahu kronologisnya yang sebetulnya. Jadi dari sana ditelusuri dan orang tuanya nggak terima, jadi booming ini. Ya, jadi buka kembali kasus Vina. Kemudian ada sutradara yang kepingin mau filmkan, makin booming, makin viral. Tapi yang sendiri melihat dari kasus ini yang sudah berbulan-bulan dan pengacara, saksi-saksi atau orang-orang di belakangnya ini baru tampil. Memang tersangka ini sebenarnya otak utamanya masih ada apa udah nggak ada sih yang? Ya sebetulnya masih ada ya. Cuma orang-orang kemarin tidur atau kemana? Kok baru dibuka? Kalau kayak Eyang, karena jauhnya Cirebon dengan ini, Eyang nggak dengar kabar apa-apa. Dengar kabar itu waktu ada kesurupan si Linda itu. Terus coba Eyang lihat telusuri gaya Linda berbicara, gaya dia kerasukan memang iya gitu. Kalau yang kedua, ketiga sudah masuk konten itu enggak, Eyang nggak percaya. Karena itu untuk kepentingan konten seperti itu. Saksi sudah yang Prayoga dan juga sendiri kemarin saya wawancara merasa bersalah saat melakukan BAP. Dia tidak tidak membenarkan atau tidak ngomong secara tulus, benar gitu loh. Tapi dalam hati dia, hati kecil dia memang pure, dia tidak ada di tempat apa gimana ya saat itu. Ya kalau kita sudah 8 tahun yang lalu, hanya Tuhan lah yang tahu ya. Karena mulut kita kan bisa berbohong. Tapi dalam hati siapa yang tahu? Orang bisa berkelit ya dengan dalih apa untuk keselamatan dirinya. Tetapi hati nurani yang paling dalam, kata hatimu, ngomonglah sejujurnya. Karena kamu gak diadili sekarang, di akhirat pun kamu akan diadili. Kalau kamu mengerti agama. Tapi kalau kamu nggak mengerti agama, yes monggo, silakan aja. Tetapi hukum karma itu ada. Siapa yang menabur, dia pasti menuai. Saksikan terus Rasis Infotainment. Dan untuk mendapatkan berita terupdate, like, comment, share. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap Drasis, rumor artis dan selebritis. Bukan gosip,
tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rafis, more artis dan selebritis, Bukan gosip. tapi fakta.